Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sisinga Mangaraja kelas 10C. Di sini, kami akan menjelaskan materi bab 4 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, khususnya untuk unit 2 dan unit 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vinca Amelia Putri, absen 11. Saya Sidenita Putri, absen 5. Saya David Ramadan, absen 6. Saya Lintang Rahmanisa, absen 16. Saya Muhammadul Akmal, absen 18. Saya Tiara Zahrotisita dari kelas 10C. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi yang akan dibahas, simak sampai akhir ya video ini. Pertanyaan tematik. 1. Apa arti kedaulatan bagi NKRI? 2. Bagaimana fakta dan regulasi batas dan wilayah negara? 3. Apa yang menjadi visi dan cita-cita NKRI? 4. Mengapa terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? 5. Bagaimana akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? 6. Bagaimana kita menyikapi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? 7. Apa saja dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan? Untuk mengetahui semua jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita simak videonya sampai akhir ya. Unit 2. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep sejarah, fakta, dan regulasi NKRI terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Dengan demikian, peserta didik juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi. Unit 2. NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Setiap pulau mempunyai karakteristik dan kekayaan yang luar biasa sebagai karunia dari Tuhan. Kekayaan tersebut berupa kekayaan hasil tambang, keragaman flora dan fauna, hingga kemajemukan adat istiadat, layaknya sebuah bangunan rumah yang berbatasan dan berdampingan dengan tetangga. Indonesia juga demikian. Wilayah Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Perbatasan antar negara ini sering menjadi pemicu memanasnya hubungan antar negara. Hal tersebut tentu akan berdampak negatif bagi kedaulatan wilayah Indonesia. Sebelum kamu mempelajari tentang kedaulatan wilayah Indonesia, terlebih dahulu kamu pelajari tentang NKRI. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI adalah negara yang memiliki satu kesatuan teritori dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Satu kesatuan bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia. Satu kesatuan kepemilikan sumber daya alam yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Satu kesatuan politik yang selalu berpihak pada kepentingan nasional. Satu kesatuan ideologi, yaitu Pancasila. Satu kesatuan budaya nasional yang menjadi identitas dan jati diri Indonesia. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan dan yang diatur dengan undang-undang. Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa NKRI merupakan satu kesatuan. NKRI dinyatakan dibagi atas tidak terbagi atas.
Kata dibagi atas menunjukkan bahwa NKRI itu adalah satu, kemudian dibagi atas daerah-daerah, sehingga negara kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keberadaan NKRI merupakan payung bagi keragaman bangsa Indonesia. Setiap wilayah negara memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat lokal secara khusus. Oleh karena itu, menjaga keutuhan kedaulatan wilayah merupakan bagian dari upaya memperkukuh NKRI. 2. Kedaulatan wilayah. Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya wilayah yang pasti. Wilayah berfungsi sebagai tempat bermukim para penduduk. Suatu wilayah bisa dikatakan pasti apabila mempunyai kejelasan batas-batas yang dituangkan dalam produk hukum dan diakui secara internasional. Negara harus berdaulat atas wilayahnya. Lantas, apa yang dimaksud kedaulatan wilayah? A. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan secara etimologi diambil dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang berarti kekuasaan. Kedaulatan dalam bahasa Inggris disebut sovereignty, berasal dari kata lain superatus, yang berarti teratas atau tertinggi. Kedaulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingan dengan tidak melanggar norma yang berlaku. Walaupun negara memiliki kedaulatan, tidak serta-merta negara dapat melakukan apapun. Dalam menjalankan kedaulatan, negara harus mengedepankan legitimasi etis dan sosial. Kedaulatan dalam suatu negara tidak serta-merta mutlak berlaku untuk semua, tetapi harus menghormati kedaulatan negara lain. B. Kedaulatan wilayah NKRI. Wilayah merupakan salah satu dari syarat berdirinya suatu negara selain penduduk yang tetap, pemerintahan yang sah, dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain atau luar negeri. Wilayah negara adalah suatu daerah yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara yang dikuasai oleh suatu negara. Setiap negara memiliki wilayah kekuasaan yang diperoleh dari warisan pemerintahan terdahulu atau melalui perundingan dan perjanjian internasional dalam memperhatikan batas dan hak negara-negara terdekat. Batas negara yaitu garis kedaulatan yang memisahkan antar negara atau beberapa negara yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Titik batas tersebut bisa berupa bentang alam yaitu sungai, gunung, bukit, dan hutan, dan tanda yang sengaja dibuat. Tidak hanya pembatasan secara fisik saja, tetapi termasuk potensi kekayaan yang terkandung di dalamnya. Potensi kekayaan bisa berupa kekayaan hasil tambang, hasil laut, flora dan fauna, hingga kekayaan sosial budaya. Dasar hukum mengenai wilayah negara Indonesia tertuang dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah Indonesia terdiri atas 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman perairan, kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 3. Batas-batas wilayah Indonesia. Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas negara lainnya dengan tujuan untuk membatasi wilayah kedaulatan. Perbatasan negara mempunyai peranan penting bagi kedaulatan suatu negara. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki batas-batas dengan negara tetangga, baik perbatasan di daratan, lautan, dan udara. A. Batas daratan. Wilayah daratan yaitu bagian dari daratan yang merupakan tempat bermukim dari penduduk di suatu negara. Wilayah daratan yang berbatasan dengan negara haruslah tegas dalam penentuan batas-batasnya. Pada umumnya, penetapan batas wilayah daratan menggunakan perjanjian-perjanjian antara negara yang berbatasan. Tanda yang digunakan untuk menandai batas wilayah daratan bisa berupa bentang alam seperti aliran sungai dan gunung, atau tanda yang sengaja dibuat seperti tugu, patok, dan mercusuar. Indonesia hanya memiliki perbatasan dengan 3 negara tetangga, yaitu Papua Nugini atau PNG, Malaysia, dan Timur Leste. Di sebelah utara, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, berbatasan dengan Malaysia. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan negara Timur Leste di Nusa Tenggara Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. B. Batas lautan. Mengenal batas wilayah lautan, Indonesia berbatasan dengan 10 wilayah perairan negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Republik Pulau, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 membagi wilayah lautan menjadi beberapa jenis untuk menghindari perseteruan yang merugikan kedaulatan antar negara. 1. Laut teritorial, yaitu lebar laut teritorial tidak lebih dari 12 mil yang diukur dari garis pangkal pantai. Laut teritorial menjadi kepemilikan penuh dari suatu negara, baik itu kekayaan ikan, terumbu karang, hingga kekayaan alam yang terkandung di dasar laut. 2. Zona landasan kontinen, yaitu dasar laut yang secara morfologis dan geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Landasan kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Lantas, bagaimana jika terdapat negara yang saling berhadapan? Berdasarkan pasal 15 UNCLOS 1982, suatu negara yang berhadapan dan jarak keduanya kurang dari 400 mil, maka zona landasan kontinen dibagi menjadi 2. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZTE. Batas ini diukur sejauh 200 mil dari garis pantai terluar ke arah laut bebas. Pada zona ini, kebebasan untuk pelayaran pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut
tetap milik negara-negara lain sesuai prinsip-prinsip hukum laut internasional. Wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan beberapa wilayah negara tetangga sebagai berikut. 1. India di Laut Andaman. 2. Thailand di bagian utara Selat Malaka. 3. Malaysia di Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. 4. Singapura di Selat Singapura. 5. Vietnam di Laut Cina Selatan. 6. Filipina di Laut Sulawesi. 7. Papua New Guinea di Laut Arafuru. 8. Australia di Laut Arafuru dan Samudra Hindia. 9. Timor Leste di Selat Wetar dan Samudra Hindia. 10. Republik Palau di Laut Halmahera dan Samudra Pasifik. C. Batas udara. Wilayah udara berada di atas wilayah daratan dan lautan suatu negara. Artinya, bahwa seluruh wilayah daratan dan lautan pada suatu negara, maka dengan otomatis ruang udara di atasnya adalah kepemilikan penuh negara. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dijelaskan bahwa ruang udara di Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa di luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Negara Indonesia memanfaatkan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian, serta pertahanan dan keamanan. Ruang udara bersifat tertutup bagi penerbangan baik sipil maupun militer dari negara lain, kecuali telah mendapatkan izin atau melalui perjanjian internasional. Tujuan pembelajaran unit 3. Pada unit ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kalian tidak hanya diajak untuk mengetahui akar sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga dapat melakukan praktik baik sebagai sikap dan keikutsertaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kawasan perbatasan negara memiliki peranan penting bagi sebuah negara. Secara hukum, batas wilayah suatu negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional. Adapun secara politik, batas wilayah merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi yang ada dalam negara tersebut. Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi atau perwujudan utama dalam kedaulatan negara. Daerah perbatasan merupakan kawasan yang rawan menyangkut hubungan antar negara. Perbatasan negara menjadi salah satu pemantik ketegangan. Setiap negara yang terlibat dalam sengketa batas wilayahnya akan bersikeras mempertahankan. Apapun akan dilakukan, baik itu menggunakan jalur diplomasi hingga peperangan. Hampir seluruh negara di dunia pernah bersitegang dengan negara tetangga terkait batas negara, termasuk Indonesia dengan negara tetangga, terutama Malaysia. 1. Sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Wilayah perbatasan antar negara menyimpan berbagai permasalahan yang kompleks, seperti jalur imigran gelap, keamanan wilayah, terorisme, serta perebutan dan klaim wilayah. Daerah perbatasan adalah batas identitas negara dan pemerintahan. Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun dan memiliki batas teritorial, sehingga mempunyai potensi kerjasama dan konflik atau sengketa yang sama besarnya. A. Pulau Sipadan dan Likitan. Perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Likitan bermula pada tahun 1967 dalam pertemuan teknis hukum laut. Pada pertemuan tersebut, klaim Indonesia terhadap kedua pulau tersebut lemah karena ada Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pulau Sipadan dan Likitan tidak tercantum. Di satu sisi, pemerintah Malaysia tidak pernah mencantumkan Pulau Sipadan dan Likitan pada peta wilayah hingga tahun 1970. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dan Malaysia menyepakati status quo pada kedua pulau tersebut. Sebagai anggota PBB, Indonesia dan Malaysia berpegang pada pasal 2 ayat 3
Piagam PBB yang menyatakan bahwa seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Legitan dilakukan dengan perundingan. Akan tetapi, perundingan yang telah dilakukan tidak kunjung menemukan titik sepakat. Jalur perundingan yang tidak kunjung membuahkan hasil membuat Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membawa ke Mahkamah Internasional pada 1998. Akan tetapi sebelum itu, Indonesia dan Malaysia terlebih dahulu membuat kesepakatan pada 31 Mei 1997 dan berlaku mulai 18 Mei 1998. Kesepakatan tersebut kemudian disampaikan melalui surat bersama pada 30 September 1998 kepada Mahkamah Internasional dan yang diregister pada 2 November 1998. Kesepakatan tersebut berisikan bahwa kedua negara wajib menghormati segala putusan Mahkamah Internasional dan menerimanya sebagai keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia berdasarkan pada pertimbangan prinsip pengendalian dan pengurusan efektif atau effective occupation. Putusan tersebut diambil dari catatan seberapa banyak aktivitas yang dilakukan kedua negara di Pulau Sipadan dan Legitan. Dalam catatan sejarah, Malaysia jauh sebelumnya telah melakukan banyak aktivitas di kedua pulau tersebut, sedangkan aktivitas Indonesia sangat minim. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Internasional, Pulau Sipadan dan Legitan di bawah pemerintah Malaysia. B. Pulau Sebatik. Pulau Sebatik terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Secara administratif, Pulau Sebatik dimiliki oleh dua negara, yaitu di sebelah selatan milik Indonesia dan di sebelah utara dikuasai oleh Malaysia yang dipisahkan oleh sebuah garis lurus. Latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah di Pulau Sebatik yaitu perbedaan koordinat antara garis batas yang ditentukan dengan menggunakan teknologi dahulu dan sekarang. Terlebih lagi dari belasan pilar yang menandai perbatasan, beberapa sudah hilang termasuk pilar paling barat. Tugu batas atau pilar di Pulau Sebatik berjumlah 16. Tugu batas atau pilar tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Belanda dan Inggris pada 1891. Akan tetapi, melalui survei investigasi tahun 1983 sampai 1985, ditemukan beberapa masalah, yaitu 16 tugu batas atau pilar tersebut tidak terletak pada tempat yang telah disepakati dan terdapat beberapa yang hilang. Keberadaan pilar-pilar tersebut sudah tidak sesuai dengan perjanjian antara Belanda Inggris. Perbatasan yang seharusnya lurus menjadi berkelok-kelok dan berpengaruh pada luas wilayah Indonesia Malaysia. Pada 2019 terjadi kesepakatan untuk menghancurkan pilar peninggalan Belanda Inggris dan membangun pilar baru sesuai koordinat yang telah disepakati. C. Blok Ambalat. Berdasarkan peta nasional pada 1979, Malaysia kembali mengklaim wilayah Indonesia, yaitu Blok Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan berada di perpanjangan perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Timur. Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil dari garis pangkal, sehingga berada di ZEE dan landasan kontingen Indonesia. Penanaman blok laut ini didasarkan pada kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, terutama pertambangan minyak. Peta Nasional Malaysia atau Peta Pentas Benua yang dikeluarkan pada 1979 dibuat untuk mengklaim wilayah perbatasan Indonesia. Peta tersebut tidak diakui oleh UNCLOS 1982 karena tidak memiliki dasar hukum. Syarat utama menggunakan sebuah peta haruslah terdaftar sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat 2 UNCLOS 1982 yang berbunyi, negara pantai harus memberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai atau daftar koordinat geografis tersebut dan mendepositkan satu salinan atau turunan setiap atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Berdasarkan pasal tersebut, peta yang digunakan Malaysia untuk mengklaim wilayah Ambalat tidak berlandaskan hukum. Sengketa Blok Ambalat bermula saat Petronas atau Petroleum Nasional Berhad merupakan perusahaan minyak dan gas asal Malaysia yang memberikan konsensi atas blok ND6 dan ND7 pada Shell. Konsensi itu berada di kawasan yang sebelumnya telah dikonsensikan oleh Indonesia kepada Unocal atau perusahaan multinasional Amerika dan Eni perusahaan minyak Italia pada 12 Desember 2004. Adanya tumpang tindih dalam pemberian konsensi inilah yang menyebabkan sengketa Indonesia dengan Malaysia. Upaya menyelesaikan sengketa dilakukan secara damai oleh Indonesia dan Malaysia. Perundingan telah dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menekankan penyelesaian masalah dengan soft diplomasi, akan tetapi tetap mempertahankan misi dan tidak merendahkan harkat dan martabat bangsa. Selain itu, TNI AL sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia menggelar berbagai operasi di wilayah perbatasan Indonesia termasuk di wilayah Blok Ambalat. Hingga saat ini, kawasan Blok Ambalat masih berada di dalam wilayah kedaulatan Indonesia. D. Perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal Coast Guard memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari. Dia menuturkan dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982. Tiongkok merupakan salah satu parti atau bagian dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982, kata Retno. 2. Kesepakatan Indonesia dengan Malaysia. Penetapan dan penegasan batas wilayah Indonesia-Malaysia telah dilakukan oleh Kerajaan Belanda dan Inggris pada 1891, 1915, dan 1928 di masa kolonial atau penjajahan. Seiring dengan merdekanya Indonesia dan Malaysia, kedua negara juga mewarisi luas wilayah kolonial sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu melakukan perundingan dan kesepakatan untuk menetapkan dan menegaskan batas negara yang pasti di lapangan. Hal ini perlu dilakukan karena pada hakikatnya, kedaulatan suatu negara ditentukan antara lain dengan kejelasan batas negara dan pengakuan internasional terhadap yurisdiksi negara bersangkutan. Langkah nyata untuk menyikapi hal tersebut sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan Malaysia berhasil membuat 3 Memorandum of Understanding atau disebut MOU sebagai berikut. 1. MOU antara Indonesia Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973. 2. Minutes of the first meeting of the Joint Malaysia Indonesia Boundary Committee di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 16 November 1974. 3. Minutes of the second meeting of the Joint Indonesia Boundary Committee di Denpasar, Bali, Indonesia pada 7 Juli 1975.
Dalam pelaksanaannya terdapat dua area atau sektor prioritas, yaitu sektor barat dan timur. Sektor barat terletak antara Kalimantan Barat, Sarawak yang meliputi area 4, DF, 5, DE, 6, EF, dan 1, Aceh. Sedangkan pada sektor timur antara Kalimantan Timur, Sabah yang meliputi area 2, BC, dan 3, CT. Indonesia dan Malaysia juga telah mempersiapkan standar spesifikasi pengukuran jaring kontrol vertikal atau horizontal, dan datum Timbalai Malaysia digunakan mengingat Indonesia pada saat itu belum memiliki jaring kontrol geodasi. Proses survei dan penegasan batas bersama Indonesia dan Malaysia mulai dilaksanakan pada September 1975 dan berakhir pada 2000. Hasil dari proses survei penegasan wilayah darat di sepanjang Kalimantan Barat hingga Timur sebagai berikut. 1. Terdapat tugu batas sejumlah 19.328 yang telah berdiri dari tipe A, B, C, dan D, lengkap dengan koordinatnya. 2. Terdapat field plan, traverse height plan, atau skala 1:5000 dan 1:2500, masing-masing sejumlah 1318 mLp atau model lembar peta. Berakhirnya proses survei dan penegasan batas bersama Indonesia dan Malaysia di tahun 2000, maka sejak tahun 2001 pekerjaan penegasan beralih ke Investigation, Revisation, and Maintenance atau IRM. Malaysia berasumsi terdapat 9 lokasi, sedangkan Indonesia beranggapan masih terdapat 10 lokasi yang belum disepakati. Oleh karena itu, tim teknis dari Indonesia dan Malaysia kemudian menyepakati hal tersebut sebagai permasalahan yang masih ditanggungkan atau Outstanding Boundary Problems atau OSBP. 10 OSBP tersebut adalah Tanjung Tatu, Gunung Raya, Gunung Jagoy, Batu Aum, titik D400, Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Semantipal, titik C500 sampai C600, dan B2700 sampai B3100. Dalam upaya penyelesaian Outstanding Boundary Problems, kedua negara beberapa kali melakukan pertemuan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia ataupun Malaysia. Upaya penyelesaian OSBP yang telah dilakukan sebagai berikut. A. Pertemuan Panitia Nasional atau PANAS ke-18 yang diadakan di Jakarta pada 18 sampai 20 Oktober 1993 telah menyepakati bahwa Outstanding Boundary Problems akan difokuskan setelah pengukuran batasan telah selesai. B. Pertemuan Panitia Nasional ke-25 yang dilaksanakan pada 24 sampai 26 Februari 2000 di Pulau Pinang, Malaysia menghasilkan kesepakatan bersama. Komite teknik kedua negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkaji dan mencari alternatif penyelesaian permasalahan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu C. Pertemuan teknis ke-31 di Bandung pada 20 sampai 22 September tahun 2000 menghasilkan rekomendasi untuk membentuk kelompok kerja dan menerbitkan proposal sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan terhadap kelompok kerja tersebut. D. Pertemuan tingkat nasional atau Joint Boundary Committee Meeting di Kota Kinabalu, Sabah pada 29 sampai 31 Oktober tahun 2001 menghasilkan kesepakatan untuk membuat Term of Reference atau TOR dalam pelaksanaan Joint Working Group atau JWG. TOR dan JWG dilaksanakan dalam rangka membahas Outstanding Boundary Problems atau OSBP tersebut. E. Indonesia dan Malaysia menggelar Joint Indonesia-Malaysia Committee atau JIM on Demarcation and Survey of International Boundary di Bandung pada 8 sampai 11 Oktober 2018. Pada JIM ke-42 tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa
Dua segmen yaitu OSBP Simantipal dan titik C500 sampai C600 secara prinsip sudah tidak bermasalah. Hasil kesepakatan ini akan dilanjutkan oleh tim teknik untuk mempersiapkan dokumen sampai dengan tahap MOU. F. Joint Indonesia-Malaysia Committee atau JIM on Demarcation and Survey of International Boundary ke-43 dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 18 sampai 22 November 2019. Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan MOU 2 OSBP di sektor timur yaitu Sungai Simantipal dan segmen C500 sampai C600 dinyatakan selesai. Selain MOU tersebut, peta hasil survei demarkasi juga telah ditandatangani oleh masing-masing ketua tim teknis penegasan batas kedua negara. G. Penyelenggaraan sidang spesial Joint Indonesia-Malaysia atau JIM di Bandung pada 18 sampai 19 Agustus 2022 dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan persidangan JIM yang ke-44. Kedua negara menyepakati untuk perlu diadakan pertemuan antara CO Project Director atau CPD Kaltara Sabah untuk mengkaji laporan Chief of Field Parties atau CFP atas kegiatan survei OBP Pulau Sebatik yang telah diselesaikan oleh kedua CPD pada tahun 2019. Pasca pelaksanaan persidangan spesial JIM ini, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Kawasan, Perkataan dan Batas Negara siap mengkoordinasikan tindak lanjut dari hasil kerjasama survei dan demarkasi Indonesia-Malaysia terhadap kementerian atau lembaga terkait. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dasar hukum batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Penentuan batas wilayah Indonesia-Malaysia tidak serta-merta dilakukan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, melainkan melalui sejarah panjang pada masa kolonial. Pemerintah Hindia Belanda dan Inggris yang kala itu menguasai daerah Indonesia dan Malaysia melakukan beberapa perjanjian terkait pembagian wilayah. Perjanjian yang pertama yaitu A. Konvensi Belanda-Inggris 1891. Konvensi 1891 ditandatangani di London pada tahun 1891 yang diwakili oleh Duta Besar Kerajaan Belanda, C. van Boylen dan Menteri Luar Negeri Inggris, Salisbury. Konvensi ini mengandung esensi bahwa dalam penentuan batas negara antara Inggris dan Belanda menggunakan watershed atau aliran sungai. Jika terdapat beberapa aliran sungai di batas negara, maka yang digunakan adalah aliran sungai terbesar, aliran sungai yang berasal dari punggung gunung yang terbesar dan tertinggi. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. B. Kesepakatan Belanda-Inggris 1915. Konvensi 1915 ditandatangani oleh Insinyur JHG Skeppers sebagai anggota Brigade Triangulasi dan Letnan Laut E.A. Fredis sebagai perwakilan dari Kerajaan Belanda. Adapun perwakilan dari Inggris adalah ahli pemetaan HWL Bunbury dan GST Vickedel. Konvensi tersebut ditandatangani pada 17 Februari 1913 di Kalimantan. Penegasan ulang dilakukan dengan melakukan survei dan pengukuran di lokasi perbatasan.
Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil konvensi 1891 yang menggunakan aliran sungai sebagai batas negara tidak sesuai fakta di lapangan. Banyak aliran sungai terputus dan membuat kebingungan, sehingga dilakukan kesepakatan ulang pada 1915 untuk memperjelas regulasi. Hasil kesepakatan dikokohkan pada 28 September 1915 di London. Pemerintah Kerajaan Belanda kemudian menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan diundangkan melalui keputusan Gubernur Jenderal nomor 28 tanggal 27 Januari 1916. C. Konvensi Belanda-Inggris 1928. Konvensi tersebut ditandatangani di Den Haag pada 26 Maret 1928. Kemudian diratifikasi pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini merupakan konvensi yang terakhir untuk penegasan batas wilayah antar kedua negara di Pulau Borneo. Esensi Konvensi 1928 sebenarnya terletak pada cara Belanda dan Inggris menentukan batas pada wilayah lembah yang di dalamnya terdapat beberapa sungai antara Gunung Raya dan Gunung Jagoy. Kesepakatan 1915 menyatakan bahwa setiap wilayah di mana watershed terputus, maka di lokasi tersebut pihak Belanda dan Inggris memasang tanda berupa pilar atau patok atau tugu. Tidak hanya tanda, tetapi juga mendeskripsikan pola aliran sungai di sekitarnya. Konvensi 1928 menggunakan pola yang sama tetapi dengan memanfaatkan sungai dan garis lurus. Berdasarkan hal tersebut, apabila di wilayah perbatasan dijumpai watershed, maka batas wilayah menggunakan itu. Apabila tidak dijumpai watershed, maka batas ditentukan dengan mengikuti sisi kanan sungai dan diberi tanda patok kayu, berlian, atau ulin. Apabila tidak dijumpai sungai, maka batas tersebut dapat berupa garis lurus dari titik-titik yang telah jelas posisinya. D. MoU Indonesia dan Malaysia 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pada 1891, 1915, dan 1928. MoU Indonesia-Malaysia 1973 berisikan kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari The Joint Technology Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengaman, logistik dan komunikasi, keimigrasian, serta ketentuan bea dan cukai. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.